Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat terus ya. Dan di video kali ini, kita akan melanjutkan series belajar perintah-perintah dasar di Linux. Dan perintah dasar yang akan kita bahas di dalam video kali ini adalah tentang file permission. Nah, sebelum kita mulai untuk perintahnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang file permission itu apa sih. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa di setiap sistem operasi itu pasti memiliki file permission, baik itu di Windows ataupun di Linux. Cuman, untuk di Linux, dia mempunyai treatment tersendiri untuk file permission ini. Apa saja file permission yang ada di Linux? Ada 3. Yang pertama ada read, yang kedua write, dan yang ketiga adalah executable. Nah, dengan perintah tertentu, kita akan merubah file permission dari ketiga ini terhadap sebuah file ataupun directory. Untuk perintah yang akan digunakan cuma satu, yaitu chmod namanya. Walaupun cuma satu perintah, tapi untuk study case-nya kita akan coba berbagai macam. Sekarang kita akan coba satu buah file untuk dijadikan bahan percobaannya ya. File ini sudah saya buat di dokumen. Kemudian nama filenya adalah test file permission. Nah, saya pengen ngelihat lebih detail informasi tentang file permission file tersebut. Perintahnya adalah ls, kemudian opsinya adalah -l untuk melihat file permissionnya. Kemudian kita masukkan test file permission, nama file tersebut apa. Kemudian enter. Nah, ini adalah file permission dari file ini. Ada rw strip, rw strip, r strip strip. Nah, apakah arti itu? Rw itu artinya read, write. Jadi R itu read, W itu write. Sedangkan strip itu tidak bisa dieksekusi. Kemudian di bagian kedua ada rw strip juga, sama artinya bisa read, write, tetapi tidak bisa dieksekusi. Sedangkan di bagian ketiga itu ada R saja, yaitu read. Nah, kenapa ada 3 bagian? Bagian pertama, itu adalah permission yang hanya digunakan untuk user owner-nya. Sedangkan bagian kedua, itu untuk owner dari sebuah grup. Dan yang ketiga, itu adalah untuk pengguna-pengguna lain di luar sistem ini, atau di luar Linux ini. Nah, sedangkan strip yang pertama itu apa? Strip yang pertama itu adalah jenis dari file ini. Kalau strip itu adalah file biasa, sedangkan D itu adalah directory, kalau I itu adalah link. Nah, inilah konsep dari file permission. Nah, setelah teman-teman memahami tentang konsep file permission di dalam Linux itu seperti apa, sekarang kita akan melakukan pengubahan terhadap file permission yang ada di file itu. Yang pertama kita gunakan inisial, yang kedua kita gunakan penomoran. Nah, sekarang yang pertama dulu ya, yaitu dengan menggunakan inisial. Untuk inisial sendiri, teman-teman bisa lihat di depan ya. Nanti akan ada U itu adalah user, G itu adalah group, sedangkan O itu adalah others. Kemudian R itu read, W itu write, sedangkan execute itu adalah X. Nah, ini adalah inisial-inisialnya. Contoh di depan, misalkan ada file namanya test file permission. Kemudian permissionnya adalah rw strip, dan r strip strip. Kemudian saya akan rubah permission tersebut dengan perintah chmod spasi, kita masukkan inisialnya. Untuk bagian pertama, saya gunakan user, inisialnya adalah U, kemudian saya rubah menjadi R. Jadi hanya R saja, read saja. Kemudian bagian kedua adalah group, inisialnya adalah G, saya isi RWX. Kemudian untuk bagian ketiga, yaitu others, inisialnya adalah O, saya isi misalkan hanya write saja. Nah, kemudian spasi, kita akan implementasikan permission ini terhadap file apa sih? Ini misalkan. Kemudian enter. Sekarang kita coba lihat lagi ls, kemudian -l, s permission. Nah, sekarang teman-teman bandingkan permission yang pertama dengan permission yang kedua.
dia sudah berubah sesuai dengan apa yang kita definisikan. Kemudian cara yang kedua adalah kita gunakan penomoran. Untuk penomoran, masing-masing permission itu punya nomor-nomor tersendiri. Nah, teman-teman bisa lihat gambar di depan. Jadi, kalau misalkan tidak ada permission atau no permission, itu nilainya adalah 0. Kalau misalkan execute atau X itu diganti atau dirubah nilainya menjadi 1. Kemudian untuk write itu nilainya adalah 2. Dan untuk read itu nilainya adalah 4. Sekarang kita coba dengan menggunakan penomoran. Perintahnya saya gunakan tetap chmod. Kemudian saya gunakan bagian pertama untuk user adalah 4. Kemudian untuk grup bagian kedua itu adalah 2. Sedangkan untuk others bagian ketiga adalah 0 misalkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita tentukan filenya apa yang ingin dirubah permissionnya. Enter. Kemudian kita coba lihat lagi ls-l, hasilnya berubah. Dari yang tadi adalah R, kemudian rwx dan w, berubah menjadi r, w, dan stip. Nah, ada kasus baru lagi misalkan. Bagian pertama, bagian user, saya ingin mengaktifkan rwx. Apa yang saya lakukan? Yang kita lakukan adalah dengan menambahkan kode atau angka-angka tersebut. Jadi R itu berapa, W itu berapa, X itu berapa. Kita tambahkan semuanya. Contoh misalkan, kita masukkan perintah chmod, kemudian 777. Kemudian kita tambahkan test file permissionnya, cek lagi ls-l, dan hasilnya adalah rwx. Oke, gimana? Makin menarik kan belajar perintah-perintah dasar Linux ini? Mudah-mudahan teman-teman bisa memperdalam dan juga memahami perintah-perintah dasar Linux ini untuk belajar lebih advance lagi di bidang jaringan komputer ataupun bagaimana cara kita mengelola sebuah server. Kita bertemu lagi di video-video berikutnya. Tetap sehat, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.